Ini selanjutnya salawat dan salam tersampaikan pula kepada Rasulullah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di akhir kelak nanti kita akan dapat bertemu dengan beliau, saling bersapa, bertebar salam, dan yang paling penting masuk dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, tempat yang paling mulia, tempat yang dicintai Allah, kita kembali dengan taklim berdiskusi tentang masalah mengamalkan kalimat tauhid dan pengaruhnya dalam kehidupan. Mengamalkan kalimat tauhid dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kalimat tauhid yang kita kenal itu adalah afdhalul dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. Kepada Tuhan disembah oleh Allah, la ilaha illallah. Dalam mengamalkannya, kita mungkin selama ini mungkin belum berkesan dalam diri, tidak berpengaruh gitu Bapak. Padahal kalimat ini sangat dahsyat, luar biasa sekali. Dalam sebuah hadis saja dijelaskan itu kalimat ini, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan lahu al-wajh. Siapa mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan bersih, maka tempatnya adalah surga. Itu luar biasa. Kalimat yang luar biasa dahsyat. Tapi yang uniknya, kita sering membaca-bacanya, mengamalkannya, meriwayatkannya, berzikirkannya, tapi tidak berkesan dalam diri. Sementara berita Rasul telah mengatakan tadi, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagai zikir tidak ada lagi yang lain kecuali yang menyebut kalimat la ilaha illallah. Ada orang bertanya pada saya, bagaimana kalau hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah? Kalau dalam ilmu tarekat namanya zikir nafas. Hu Allah, hu Allah. Tapi Rasul tidak memberikan garansi. Dan garansi Rasul tadi adalah zikri la ilaha illallah. Kita buka-buka siapa ulama ilmuannya yang melakukan ini. Ternyata Imam Al-Ghazali dengan Syekh Qadir Jailani itu mengamalkan hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau orang tarekat mengamalkan la ilaha illallah itu biasanya dibawa pusat. La ilaha illallah dibawa pusat. La ilaha illallah. Orang tarekat. Kita malam ini satu menit ini bisa memahami syariat tarekat hakikat kalimat. Soal malam kan, soal pendalaman itu kita masing-masing. Kita buka ya. Syariat itu adalah ucapan perbuatan. Allahu Akbar. Saya. Di mana tarekatnya? Ketika kita melakukan ucapan perbuatan, kita mengingat Allah. Itulah tarekat. Soal mengingat Allah presentasinya besar atau kecil itu urusan kita, pendalamannya kita. Tapi itu tarekat. Ketika kita sudah ucapan perbuatan mengingat Allah, lalu kita merasa hadirnya Allah dalam diri kita, itulah hakikat. Kalau kita tidak merasa hadirnya Allah dalam diri kita, itu aneh. Kenapa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Baik sedang sholat, Allah ada. Ya, membuktikan Allah itu ada dan Allah itu rahasia. Allah itu rahasia. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasianya dan aku rahasia manusia itu. Itu dicari-cari orang dapat kan orang rahasia. Kalau dapat, kalau dapat mesti kita pegang. Manusia itu rahasia. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Membuktikan Allah itu rahasia dan ada dalam diri kita. Kita panggil kawan ibu baju merah. Ini dulu kita. Dalam. Nah, siapa nama itu? Siapa nama? Hah? Rasa dulu. Inilah manusia, ada tubuh. Kenapa dia bisa ngomong? Karena ada ruh, ada nyawa. Kalau tidak ada ruh, tidak ada nyawa, nggak bisa ngomong gini. Paling-paling guling-guling aja gitu. Ruh atau nyawa itu rahasia. Rahasia itu apa? Allah. Makanya betul bahwa aku aina kuntu. Dan dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Itu bukti. Jalan-jalan ya kan? Jika orang bilang Allah jalan-jalan, pergi orang lihat. Allah jalan-jalan. Kalau tidak ada Allah tadi, bisa jalan ya. Kenapa itu rahasia? Ada dalam diri. Luar biasa. Jadi saya ulangi tadi bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah beserta kamu dimanapun berada. Sampai kita kepada kita bisa memandang sesuatu yang kita pandang itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Itu namanya ma'rifah. Kita tengok kepada Allah yang di pohon mangga, pada Allah di pohon bambu, di pohon pisang. Itu ma'rifah. La tataharrak zarratan illa bismillah. Tidak akan bergerak, tidak akan tercipta sesuatu kecuali izin Allah. Itu jauhnya orang ma'rifah mana. Makanya dari syariat, ucapan perbuatan, tariqah kita mengingat Allah, hakikat merasa hadirnya Allah dalam diri kita, ma'rifat kita memandang Allah Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Dia meliputi jagat raya alam semesta. Maka jangan heran kita kalau sama orang ma'rifah itu Allah dia dalam arti af'al perbuatan. Itu perbuatan Allah. Ini nggak bisa kita bergerak kalau bukan di situ. La tataharrak zarratan illa bismillah. Tidak akan bergerak sesuatu itu jadi izin Allah. Makanya dengan 1 menit sudah bisa kita memahami untuk sekedarnya apa itu syariat, apa itu tarikat, apa itu hakikat, apa itu makhluk. Nah, sudah urusan mendalami itu kita nanti masing-masing. Ada orang mendalaminya masuk dia kepada tarikat Naksabendi mendalaminya. Jadi ini secara sederhana. Jadi syariat ucapan perbuatan. Soalnya kan tariqah adalah mengingat dan ingat siapa Allah. Makanya kalau kita dalam salat tidak ingat Allah, bahaya. Berarti banyak Tuhan-Tuhan yang kita ingat. Kan bahaya itu. Sementara tadi kita la ilaha illallah. Makanya jangan heran nanti Allahu Akbar, tadi mobil udah mati apa belum? Pintu dapur dikunci apa belum?
banyak tuan-tuannya kan. Itu burung mahal 5 juta beli. Mana tadi kecuali dia kan? Baik. Kalau sudah kita mengangkat takbir, nah kita harus bisa mengecilkan makhluk, membesarkan Allah. Kita dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kecil, yang lain kecil. Maka la ilaha illallah itu di qalbu, di hati. Makanya tadi saya katakan di bawah pusat la ilaha illallah. Maka kita mau mencoba melihat apakah kalimat itu sudah kita amalkan dalam kehidupan, merasa atau tidak. Untuk mengetahui pengaruhnya dalam kehidupan, maka paling tidak ada 5 poin ya, yang muncul lahir dari kita mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, meningkatkan iman. Betul nggak kita mengucapkan kalimat tauhid, iman kita bertambah? Siapa yang tidak tahu? Seorang ibu lalu salat di masjid, dia bilang, "Ustaz, ada apa sih? Saya salat tahajud berzikir la ilaha illallah berdoa di mata saya." Kenapa? Teringat salah dosa. Akhirnya ke depan aku akan menambah satu kebaikan. Itulah iman yang naik. Naik imannya. Karena iman ini bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Zikir ini mensucikan hati. Kalau fisik yang nampak ya, dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki dan telapak itu mensucikan ya dengan taubat dan istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kita bertobat. Karena dosa itu ada dari mata, ada dari telinga, ada dari hidung, ada dari mulut, ada dari tangan, ada dari perut, ada dari kemaluan, ada dari kaki, ada delapan. Makanya mensucikannya dengan taubat dan istighfar. Kalau yang hati tadi mensucikan dengan zikir. Sebaiknya zikir la ilaha illallah. Kita beribadah ini tidak lagi cari pahala nih. Kalau umurnya sudah 40 ke atas atau 50 ke atas, bukan cari pahala. Yang kita cari di sini adalah cintanya Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, itu kita cari. Kalau masih cari pahala, sama kelas kita dengan anak tadi. Kok ngapain sholat cari pahala lah? Kita nggak cari pahala lagi nih. Mencari rahmat, kasih sayang, cintanya Allah. Kenapa begitu? Suatu hari baginda Rasul bercerita kepada sahabat, kalian tahu kata Rasulullah, ada apa ya Rasul? Yang bisa kita membuat masuk surga ini bukan amal ibadah kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji kita, bukan kurban kita, bukan. Apa ya Rasulullah? Rahmat Allah. Apakah engkau ya Rasul? Sama. Aku juga gitu dengan Rasul. Makanya kita beribadah ini bukan mengharapkan pahalanya lagi, rahmatnya. Wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Kau taati Allah, kau taati Rasul agar kamu mendapat cinta dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau cinta kasih sayang kita dapatkan, Allah tinggal panggil di sini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya. Kalau orang sudah cinta, apapun dibuatnya. Surga dia punya, masuk dia mau. Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang mulia, jiwa yang agung, jiwa yang tenang, jiwa yang penuh rahmat, jiwa idolanya Muhammad. Irji'i ila rabbik, kembalikan kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan ridho lagi beridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama hamba-hamba yang rajin dan taat ibadah kepada wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi kita cari rahmat, cinta, kasih sayang. Itulah yang payah kita dapatkan. Makanya saya sampaikan tadi, udah umur level kita ini, kita cari pahala lagi. Cari pahala dulunya itu. Saya tanya anak-anak, kalau ngapain kalau seorang cari pahala? Kalau di masjid besar pahalanya. Ketujuh. Kita tak lagi. Macam mana kita bisa meraih kasih sayang cintanya Allah dan Allah? Itu yang mau kita. Supaya kita dipanggilnya. Makanya tadi salah satu ayat Quran dinyatakan Allah, statementnya, konten Allah tadi dalam Quran, wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Orang beriman kata Allah, taati aku, perintahku, jauhi laranganku. Itu juga Rasulku, agar kamu mendapat cinta, rahmatku, kasih sayang. Itu luar biasa. Istighfar juga mendapatkan kasih sayang Allah. Laula tastaghfirullah la'allakum turhamun. Hendaklah kalau kamu istighfar kepadaku, maka akan ku turunkan kasih sayangku, rahmatku kepada. Laula tastaghfirullah la'allakum turhamun. Apalagi menabur kebaikan. Apa saja bentuknya kebaikan itu, termasuk memindahkan duri di jalan di tengah pinggir jalan. Ada batu besar di mana dia orang terganjal kembali pinggirkan. Itu luar biasa juga, pahalanya besar. Kalau cerita pahala kan, tapi kita bukan untuk meraih tadi, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, cintanya Allah. Tabur kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku telah berbuat baik kepada. Itu perintah, wajib. Jangan kita berbuat jahat sama orang lain. Makanya Rasul, orang berbuat jahat sama dia, Rasul tidak pernah balas jahat. Itu kan sulit teladan. Lewat di sebuah jalan, orang Yahudi di situ tuh, Rasul senyum, jalan aja. Sampai berkali-kali, kali berikutnya, ya mau ada lagi yang nodain saya ini. Kata Rasulullah, hai sahabat, coba kau periksa. Kenapa ya Rasul? Kau periksa dulu. Biasanya dia ada di depan. Ya Rasul, lapor. Ada apa? Yang biasa di depan kau lihat itu sakit. Coba tanya apa makanan kesukaannya. Sampai begitu. Kalau kita logikanya bisa dipastikan mampus, kan gitu kan? Nah, itu bisa logikanya. Sombong kali kau. Mentang-mentang badan kau besar ya kan? Kalau dari aku tak berani mau melawan. Cocoknya kau maha sakit, kau bisa mati lah ya. Rasulnya kan beda kali kan. Ditanya, coba kau tanya apa makanan kesukaannya. Rasul ini makanannya lapor sama Aisyah, tolong masakan makanan ini mau kita kasih sama orang Yahudi yang sakit. Luar biasa ya. Wajar gak kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada uswatun hasanah di dunia ini kecuali hanya bagi Rasulullah SAW. Karena orang baik kali bapak itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Segininya gak ada sifat Rasulullah kan? Gak ada. Rasul itu diginikan saja kerikil bisa diberi. Ambil tuh. Kalau memang itu maunya Rasul. Kalau kita, bertabur kan? Nah, berebut kita. Jadi keluar air itu luar biasa itu. Tapi bukan untuk kesombongan.
bukan untuk bangga-banggaan, ya kan? Tapi itu menunjukkan bagaimana kepiawaian baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Luar biasa ya. Tidak ada saudara yang lain. Kita melihat tadi, ternyata kalimat la ilaha illallah dapat meningkatkan iman kita. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ahzab 33 ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, kata Allah, ingatlah aku Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Iman kita naik, makanya luar biasa. Nah, ini ada kaitannya dengan Al-Jumu'ah ayat 10. Karena kita hidup perlu duit. Bohong kalau kita sebab duit, bohong. Untuk mendapat duit kita kerja. Makanya Al-Jumu'ah 10, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau ente sudah sholat, khususnya subuh, kau jangan tidur lagi, keluar dari masjid, keluar dari rumah, kau tengok di dunia menciptakan ini. Kau nengok gedung 40 lantai, kejut-kejut kau. Kenapa tak terkejut kau nengok bangunan menciptakan bumi, langit, satu pun tidak ya? Kau nggak heran kau sama aku, betul-betul. Lupa kita. Kita tengok bangunan Jerman, baru 30 lantai lebih kurang, 37, udah terkejut kita. Pakai otakmu, kepalamu, mata kau tengok langit dan bumi diciptakan, satu pun tidak ada tiapnya. Masa gak kagum kau dengan aku, betul-betul? Kau bisa kagum dengan makhluknya kan? Yang lain, yang gak ada apa-apa dibandingkan langit dan bumi, gak ada tiap. Ini aja berapa tiap kita tengok, takut kita roboh. Kecil kali dibandingkan Allah punya, gak ada apa-apa. Kalau kita mau tahu macam mana Allah itu hebatnya, tengoklah langit dan bumi. Kau perhatikan, di udara ada duit, di darat ada duit, di laut ada duit. Kau ambil itu, kata Allah. Kata Rasulullah, apa kalau mau dapat banyak? Kata Allah, pakai otak, ilmu. Man aroda dunia fa'alahi bililmi. Siapa mau meraih dunia dengan ilmu, mau banyak duit dengan ilmu, mau banyak harta dengan ilmu. Wa man aroda al-akhirah fa'alahi bililmi. Siapa yang mendapatkan bahagia dengan ilmu, mendapatkan surga pakai ilmu, coba. Kalau mau kedua-duanya, kata Rasul, wa man aradahuma fa'alihi ilmi. Dan siapa yang mau mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Makanya ilmu ini penting. Tapi sehebat-hebatnya orang alim berilmu, masih nomor satu orang berakhlak. Akhlak nomor satu. Itu hebat. Akhlak nomor satu. Kita tengok profesor tapi kasar cakapnya, boleh. Tapi kalau dia profesor kaya raya tapi lemah lembut, santun, pemurah, suka memberi, itu boleh juga. Makanya akhlak nomor satu dari Islam. Itu luar biasa. Makanya Al-Jumu'ah ini sangat berpengaruh kaitan dengan ini tadi. Kau cari kekayaan itu apa? Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi dalam mencari harta kekayaan itu, ingat aku banyak-banyak. Kenapa? Kata Allah, di situ ada polisi, ada KPK, ya kan? Nah, ada jaksa. Hati-hati kamu. Makanya aku suruh kau ingat sama aku supaya bisa kau filter mana yang aman, mana yang tak aman. Jangan semua satu sisi ikan, pindah tidur kau nanti. Tidak lagi rumah besar, kamar yang mewah, selimut yang tebal, penuh dengan wangi-wangian, bantalnya duit merah. Nanti kau masuk, itu yang intip kau banyak. Makanya hati-hati. Itu kata Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat, zikir kau sama aku, itu hebat. Ketika kita sudah berhadapan dengan yang namanya harta melimpah-limpah, tapi kita ambil yang hak kita, iman kita kuat. Tapi kalau gini semua, itu ada saudara kan? Tarik 10, buang 2. Tarik 10, buang 2. Ada model kayak gitu kan?
Tarik 10, buang 2. Tarik 10, buang 2. Allah tak suka itu. Innallaha thayyibun thayyib. Sesungguhnya untuk baik cinta kepada yang baik-baik. Jangan kita kalau apa olah Allah tak bisa. Allah yang bisa mengolah kita. Jangan kita olah Allah. Jangan kita kali-kalikan. Ajak kita nanti di bawah. Kita pikir kita hebat semua muji orang baik kali kawan itu, ternyata diperiksa uang hantu. Lumayan. Acuh kita kan? Itu makanya Al-Jumat itu luar biasa. Kemudian yang kedua, ya, ada ayat berikutnya lagi Allah surah 13 28 alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Nah, kalau ada orang yang Allah tidak tenteram, aneh. Harus tenteram ya. Iman kita berarti kuat. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Hebat Quran ini kan. Makanya Deddy Corbuzier mengakui tidak ada agama lain yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia kecuali hanya Islam. Apa saja masalah yang muncul dihadapkan dengan Islam selesai. Itu Deddy Corbuzier mengakui itu setelah dia melawan. Hebat Islam. Semua ada masalah, semua penyelesaiannya ada. Yang kedua, menghilangkan kesyirikan. Kita kadang-kadang dalam hidup ini seringkali kita punya cicak. Nah, kan betul kata cicak ya kan? Sering tuh kan tayyul tuh kan, seolah-olah tangga sama kita terbaik. Jadi jangan goyang kita dengan kalimat la ilaha illallah, jangan goyang. Kalau sudah kita sandarkan bahwa hidup kita hanya disandarkan kepada Allah, bulat dia. Kalau bisa meliputi seluruh tubuh kita itu luar biasa. Itu dari Ibrahim alaihissalam. Ya, yang dibakar Ibrahim ya. Ibrahim dari mana? Ada nabi ya. Dia sudah bertawakal kepada Allah, diserahkannya kepada Allah dirinya, dipenuhinya dengan dilindungi kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dilepaskannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Allah katakan ulana yanalu kulli barka wassalamu ala ya abdi di rumah Allah. Biasanya putar api itu membakar, tapi jadi pendingin, itu luar biasa. Itulah kalau sudah kita bertawakal kepada Allah, ya kan? Kita serahkan padanya, tiada Tuhan lagi selain Engkau ya Allah. Bulat dia bacalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Allah langsung berfirman, "Qul ya naru kunni bardan wassalam." Bukan sebentar itu dibakar ya, bukan sebentar, berhari-hari. Itu luar biasa. Itu hebatnya kalimat tauhid ya kan. Kalau sudah duduk dalam dirinya hebat itu. Seorang guru pernah bercerita kepada saya, kenapa ini kalimat tauhid dizahirkan Pak? Supaya percaya orang lain. Ternyata ini bisa dijadikan silat bela diri dengan melatih wahwa tadi, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah beserta kamu dimanapun kau berada. Jadi dia latih dengan gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dia sadar, saya saksikan sendiri. Saya diundang karena kau rumah datang saya. Tengok apa yang bisa bilang. Inilah menzahirkan kalimat tauhid la ilaha illallah bisa menjadi bela diri. Kalau sudah duduk dalam diri kita, pistol pelurunya bebas. Cantik kan saya bilang dengan pukulan kayu atau pisau. Ini aja tidak mau kena. Tak tersentuh dimanapun tidak tersentuh. Tapi kalau kita jangan Pak,
Saya tidak berani dan coba bayar. Itu mata saya sendiri melihatnya dan tinggal orangnya. Abang Ali itu guru itu. Dahsyat betul ya Pak Kalimat Tauhid. Saya bilang dahsyat. Mudah yakinnya, tidak ada kesyirikan, tidak ada ribut lagi. Baca terus main, berdua ini main, murid sama murid main. Pakai, gak mau kena, cuma gini. Ini pendek bilang, kalau pesta mau menembak beko. Luar biasa. Itu dasarnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu saya lihat sendiri kepada saya. Ini benar-benar luar biasa. Ini kalau disahirkan ya. Tapi dilatih dia setiap hari ya. Dilatih. Belajarnya selesai sholat isya berjamaah, selesai sholat sunat, barulah dia duduk. Yang disingkirkan itu la ilaha illallah. Ternyata hebat. Saya tanya kenapa dizahirkan supaya orang percaya betapa dahsyatnya itu kalimat tauhid. Nah sekarang sebelum mulai sholat, coba sholat Allahu Akbar. Berarti di sini belum kena. Kalau sudah semua dipukulnya nggak kena, itu bulan betul itu. Bahwa la ilaha illallah meliputi seluruh tubuh. Di mana saja dipukul nggak akan kena. Ingat ini. Saya saksikan betul. Saya tak bisa cuma itu saya saksikan. Luar biasa. Di samping ucapan tadi kita di mata, ya kan? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, perut, udah maluan, kaki dia jaga. Maka jadikanlah mata terindah, ya kan? Mulut terindah, hati terindah. Dijaga semua. Jadi hidupnya tidak seperti orang-orang kebanyakan. Beda. Lain. Makanya bisa berhasil. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan. Ini rujukannya Al-Ahzab 33 ayat 1-3 ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Hai orang yang beriman, kata Allah, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah. Tasbih subhanallah walhamdulillah. Pagi dan petang, jayalah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu agar Dia atau Allah mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia hamba penyayang kepada orang yang mukmin dan beriman. Jadi ketakwaan ini maksudnya bimtisali awamirahu wa jitinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dengan tulus ikhlas dan menjauhi larangannya dengan tulus ikhlas. Itulah maksudnya ketulusan kita. Jadi beribadah karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah, ke masjid karena Allah, bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena mertua, bukan karena kawan, bukan. Memang karena Allah. Lillah. Makanya orang yang melaksanakan itu dengan baik, jadi muttaqin, orang mulia. Dan orang mulia ini memang balasannya luar biasa. Di dunia dicukupkan oleh Allah rezekinya. Di akhirat ditempatkan surga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepadamu, kata Allah, akan memudahkan jalan keluar baginya dan memberi rezeki kepadanya tanpa dia sadar. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Dan orang yang bertakwa itu dia hidup surga tempatnya. Surga apa? Yang penuh nikmat, jannatin na'im. Maka cara untuk mendapatkannya harus kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan tulus, dan menjauhi, meninggalkan semua yang dilarangnya dengan tulus.
kita dapat damai. Itulah gunanya memang tadi kita menyadarkan diri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Akan terselektif dia. Kemudian yang keempat, menghilangkan rasa takut. Kalau orang sudah mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jangan ada rasa takut. Tapi gara-gara ada suara takut dia lari. Kenapa ada suara tadi? Agak lari benar. Keluar putih ketawa-ketawa. Terbaik. Kalau sudah kita punya ilmu ini, kita ada takutnya. Syekh Al-Qani Jailani digodok oleh iblis. Dia buat dong itu utang, hahaha aku Tuhan, ketawa Al-Qani Jailani. Senyum dia. Hebat kau. Kenapa? Karena ilmu. Jadi iblis itu takut, setan takut dengan orang yang alim. Kalau abid gampang bodoh, kalau alim berat yang bodoh. Jangan kita ngerti. Kalau alim ibadah, ilmunya tak ada, berbahaya. Itu gunanya ilmu itu alim. Takut ya. Kita berdoa. Kemudian yang kelima, potongnya terus ya, meningkatkan kesabaran. Dalam Al-Quran Al-Karim, yang diberi balasan oleh Allah dengan sempurna adalah orang yang sabar. Makanya luar biasa sabar. Diberikan balasan oleh Allah dengan sempurna. Tidak ada sifat yang paling mulia, yang paling hebat diberikan balasan oleh Allah dan sangat sempurna kecuali sabar. Kalau sudah kita menyadarkan diri kita kepada Allah dengan kalimat tauhid, apapun masalah problem hidup kita, dia tidak bisa sabar. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ilal akhir. Minta tolong kamu kepada aku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Luar biasa ini sabar. Makanya baginda Rasul itu manusia sangat sabar, manusia paling sabar. Tidak ada lagi manusia lain. Segala-galanya baginda Rasul. Dilempari orang, diludahi orang, dihina orang, dicemaki orang, kalau kotoran tetap biasa. Luar biasa. Sabar. Makanya sempurna balas. Tak pernah dia mendoakan jelek lagi. Apalagi yang dikasihku enggak. Apalagi kita lalu enggak. Dia jadikan. Tidak ada Nabi Rasul yang lain memberikan syafaat, ya kan, kecuali baginda Rasulullah SAW. Makanya luar biasa ya. Yang masuk neraka diberi syafaat, luar biasa. Bersahabat. Nabi Rasul enggak. Masing-masing tanya nggak bisa, tanya nggak bisa. Tuh, mari tuh luar biasa. Rasul tidak pernah mendoakan untuk berikan balasan. Luar biasa ya. Nanti. Makanya ketika dia mau wafat, ummati kan, an-nisa as-shalah itu luar biasa. Hebat ya. Beruntung kita menjadi umat Rasulullah, dan Rasulullah itu pernah mengatakan, siapakah orang yang paling hebat imannya? Kata sahabat, Rasul, para nabi, sahabat tidak, malaikat tidak. Jadi siapa yang Rasul? Orang yang tak pernah berkenalan dengan saya, tak pernah jumpa dengan saya, tak pernah mendengar taklim saya, tak pernah bersentuhan dengan saya, tak pernah melihat wajah saya, tapi mereka percaya dan beriman kepada saya. Siapa dia? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini. Itu luar biasa ya kan? Hebatnya itu kan? Rasul belum lihat kita, tapi sudah bilang masing-masing ya Rasul, para nabi tidak, malaikat tidak, sahabat tidak. Jadi siapa Rasul? Orang itu tak pernah jumpa saya, tak pernah dengar taklim saya, tak pernah bersentuhan tubuh dengan saya, tapi mereka imannya luar biasa, hebat, yakin dan percaya kepada saya. Pada itulah orang yang paling hebat. Mudah-mudahan kita di akhirat ketemu dengan baginda Rasulullah. Dan maka kita berdoa ketika mohon pada Allah itu. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah. Tetap saya kalau tetap begitu. Supaya nanti kita bertemu dengan baginda Rasulullah, ya, insyaallah di akhirat, dan kita masuk dalam surga bersama. Sekian saja ya. Tak ada waktu kita untuk dialog.
sudah tadi belajar 1 menit saja ya. Syariat, ucapan perbuatan, tarekat mengingat Allah, hakikat merasakan hadirnya Allah dalam diri kita. Makrifat kita sudah memandang semua yang ada ini adalah ciptaan dari Allah. Kita lihat apa makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan kita goyah semuanya. Baik. Berdoa tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa ihdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.